Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan hasil review buku bab 12 dan bab 13, yaitu Jaringan Cyber dan Desa Global, serta Kebangkitan Modal Sosial dan Teori Masa Depan. Perkenalkan, saya Gina Anastasia, NPM 181101138. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan cyber, desa global, serta bangkitnya modal sosial. Pada tahun 1993, Putnam mengemukakan bahwa telah terjadi penurunan modal sosial di Amerika Serikat selama 3 atau 4 dekade terakhir. Penurunan ini bertanggung jawab atas menurunnya partisipasi, demokrasi, hingga politik. Putnam berpendapat bahwa adanya hubungan positif antara modal sosial dengan partisipasi politik. Yang kita ketahui bahwa partisipasi politik itu dikatakan sebagai ditunjuknya pemungutan suara, menulis surat kepada Kongres, serta berpartisipasi dalam rapat umum dan pertemuan politik. Putnam juga mengemukakan bahwa terjadinya penurunan di Amerika Serikat itu disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, kesalahan dalam mengukur modal sosial, dan yang kedua adalah asumsi-asumsi bahwa pengukuran modal sosial dapat diterima. Modal sosial memiliki 3 indikator, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Modal sosial harus diukur sebagai sumber daya yang tertanam dalam jaringan sosial. Modal sosial juga dapat dikatakan sebagai jaringan cyber guna meningkatkan berbagai belahan dunia. Munculnya jaringan cyber ini dapat melampaui batas-batas komunitas, baik lokal maupun nasional, dan memiliki konsekuensi yang baik maupun buruk dalam konteks global. Selanjutnya, internet, jaringan cyber, hingga munculnya modal sosial. Jaringan cyber memiliki arti sama dengan internet, yaitu jaringan sosial di dunia maya. Internet dan jaringan cyber ini dibangun oleh individu dengan kelompok melalui email, room chat, berita kelompok, serta organisasi formal maupun informal yang bertujuan untuk transaksi sumber daya dan penguatan hubungan. Pakar PC mengumumkan bahwa internet dapat mengubah segalanya, seperti mengubah cara berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengubah diri, serta menjalankan bisnis. Jaringan cyber menyediakan modal sosial dalam arti membawa sumber daya yang melampaui tujuan informasi belaka. Akses informasi bersama dan fasilitas interaktif membuat jaringan cyber tidak hanya kaya akan modal sosial, tetapi juga merupakan investasi penting bagi seseorang. Internet dan jaringan cyber memberikan dampak positif bagi modal sosial dalam arti memperluas jaringan kerja di dunia di era globalisasi. Selanjutnya yaitu organisasi Falun Gong, studi kasus modal sosial dan gerakan sosial. Pada studi kasus ini, Falun Gong merupakan contoh dalam gerakan sosial. Falun Gong dikenal sebagai Faludafa atau hukum roda besar yang memiliki arti teknis, meditasi, dan latihan Tiongkok. Falun Gong diusulkan oleh Li Hongzhi pada tahun 1993. Li Hongzhi berpendapat bahwa agama Buddha menangkap kebenaran alam semesta melalui Buddhisme dan Taoisme. Kedua agama tersebut ialah agama tingkat tertinggi di dunia. Falun Gong memiliki prinsip-prinsip untuk membantu individu yang memperoleh roda dan membuatnya agar tetap berputar. Ketika berputar searah jarum jam, prinsip-prinsip alam semesta ke dalam tubuh dikatakan sebagai energi. Namun, ketika berlawanan arah jarum jam, memprediksi bahwa prinsip-prinsip itu keluar untuk berbagi energi dengan orang lain. Li Hongzhi menyebarkan organisasi Falun Gong itu pada tahun 1992 di daerah Lingjing, kemudian berpindah ke Beijing dan kota-kota lain di seluruh Cina. Organisasi Falun Gong itu menyebar dengan cepat. Lingjing menciptakan organisasi hierarkis dengan kekuatan dan kontrol atas ke bawah yang efisien. Organisasi ini dibangun atas sosial jaringan dan dibawa arahan satu pemimpin dan ideologi. Diciptakan lembaganya sendiri dan organisasi kelembagaan. Organisasi Falun Gong itu dilakukan dengan lokakarya di berbagai daerah. Manusia yang berpartisipasi disebut dengan koordinasi dan memiliki praktisi tersendiri. Dengan berkembangnya Falun Gong, pada tahun 1995, Li Hongzhi meninggalkan Cina kemudian berbagi pengalamannya di Amerika Serikat dengan cara mengajar, sehingga Falun Gong ini dikenal di negara lain. Oleh karena itu, organisasi ini memanfaatkan jaringan sosial dalam modal sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahid Nur Alif dan Mira Antika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raitur Alif, NPM 1866011101. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dina Anastasia. Pada mula perkembangan Falun Gong, media Tiongkok dan pemerintah terpesona dengan klaimnya tentang prestasi luar biasa dan kekuatan gaib, dan kemudian ada kekhawatiran bahwa Falun Gong adalah organisasi yang perlu diwaspadai. Falun Gong merupakan organisasi hierarkis, memiliki praktisi yang antusias, kohesif, disiplin, dan popularitas yang sangat besar. Pada bulan Juni 1996, salah satu surat kabar terbesar di Cina, Guangming Daily, mulai mengkritik Falun Gong. Pada tahun yang sama, pemerintah melarang 5 buku Falun Gong. Pada tahun 1997, Kementerian Keamanan menyelidiki Falun Gong. Di Juli 1998, Kementerian Falun Gong sebagai agama sesat, sekte, dan melakukan investigasi. Kepemimpinan komunis menganggapnya sebagai ancaman serius bagi ideologi politik inti, bagi partai, organisasi, dan komando mutlak partai di semua bidang kesehatan dan kehidupan. Surat edaran Komite Pusat 19 Juli 1999. Organisasi yang terkoordinasi secara efisien, partisipasi yang luas, dan kohesi kolektif meyakinkan pimpinan PKC bahwa Falun Gong merupakan kejahatan yang serius, ancaman terhadap ideologi dan kekuasaan organisasi partai atas negara. Yang juga menakjubkan adalah banyaknya praktisi Falun Gong di kantor dan unit kerja partai yang paling sensitif. Sebenarnya yang menarik adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, dari bagaimana jaringan siber terlibat dalam gerakan sosial besar dan gerakan balasan. Terlebih lagi kejadian tersebut di Cina yang merupakan negara dengan kekuasaan yang kaku dan kuat komando politik dari satu partai politik dan ideologi. Falun Gong menciptakan sistem internet yang terkoneksi langsung dengan Li. Sistem ini menopang efisiensi organisasi di semua tingkatan, dari pusat pengajaran masyarakat dan umum sampai ke banyak hal situs dan praktisi individu. Ada lebih dari 40 yang terhubung situs di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, Swedia, Jerman, Rusia, Singapura, dan Taiwan. Kecurigaan ini sebagian dikonfirmasi oleh Li sendiri. Pada tanggal 2 Mei 1999, diwawancara dengan media Cina dan asing di Australia, Li ditanya bagaimana dia terus berhubung dengan 1 miliar praktisi di seluruh dunia. Dia menjawab, tidak ada saluran langsung, karena seperti yang Anda ketahui bahwa di sini adalah konferensi, dan jadi saya menemukan juga mengapa saya harus mengatakan bahwa kita semua tahu apa yang terjadi di mana saja. Orang tahu tentang internet. Hal ini sangat nyaman di seluruh dunia. Dimanapun ada pertemuan, itu muncul di internet, dan banyak wilayah di seluruh dunia belajar segera, dan saya belajar juga. Saya benar-benar tidak memiliki pertukaran dengan mereka, bahkan tidak menelpon. Ketika wartawan bertanya kepada Li bagaimana para praktisi tahu untuk pergi ke Nanhai pada 25 April jika mereka tidak terorganisir seperti Li mengklaim, dia menjawab, Anda semua tahu tentang internet. Mereka tahu di internet juga. Para praktisi di berbagai daerah adalah teman dan menyampaikan informasi ini kepada orang lain. Entah penggunaan internet antara Minhui pengguna situs dan individu sangat intensif dan ekstensif. Untuk memfasilitasi aliran informasi, situs Minhui membuat file yang disebut berita dan reports untuk membawa informasi dari Cina melalui internet. Sementara itu, internet digunakan secara luas oleh partai dan pemerintah untuk menyerang Li dan Falun Gong, misalnya tentang tanggal lahirnya yang dipalsukan, penggelapan pajaknya, pekerjaan rendah yang dia lakukan, singkatnya pendidikan Qigongnya, dan kemungkinannya hubungan dengan badan intelijen pusat. Pertumbuhan dunia maya dan munculnya sosial, ekonomi, dan jaringan politik di dunia maya menandakan era baru dalam konstruksi dan perkembangan model sosial. Model sosial tidak lagi dibatasi oleh waktu atau ruang. Jaringan siber membuka kemungkinan jangkauan global dalam model sosial. Ikatan sosial sekarang dapat melampaui batas-batas geopolitik, dan pertukaran dapat terjadi secepat dan sekehendak hati para aktor ikut. Perkembangan baru ini juga memberikan peluang baru sebagai tantangan untuk mengakses model sosial, dan dengan demikian mengingatkan kita untuk mempertimbangkan kembali teori dan hipotesis tentang model sosial yang selama ini dibangun sebagian besar pada pengamatan dan analisis sosial yang terlokalisasi dan dibatasi waktu koneksi. Upaya penelitian yang sistematis harus dilakukan untuk memahami dan menilai
terkait bentuk baru modal sosial ini. Beberapa kontradiksi dan tantangan yang layak mendapat perhatian penelitian. 1. Bagaimana kita dapat memperluas gagasan dan teori modal sosial yang terlokalisasi dengan modal sosial global dan modal sosial yang ditangkap dalam jaringan siber. 2. Di satu sisi, jaringan siber memberikan peluang pemerataan dalam akses ke modal sosial, mengingat akses mudah dan murah ke jaringan siber yang disediakan untuk semakin banyak orang di seluruh dunia. Kelimpahan dan arus informasi, banyak alternatif saluran sebagai sumber dan mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Antika, NPM 1816011011. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, selain dua hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kontradiksi dan juga tantangan lain yang layak mendapatkan perhatian lebih dalam penelitian guna memahami dan juga menilai bentuk modal sosial baru, yaitu yang ketiga mengenai pencampuran materi dan juga ide sebagai modal sosial dalam jaringan siber yang sebenarnya sebelumnya belum pernah terjadi. Mungkin informasinya gratis, tetapi ada biaya untuk pemaparan ide, materi, ataupun pesan, terutama mengenai pesan komersial. Meskipun saat ini masih bersifat pesan komersial, mungkin saja suatu saat akan meluas ke bidang politik, agama, dan juga konten atau ide lainnya. Dengan demikian, informasi gratis yang ada di jaringan siber dapat menjadi semakin mahal. Kemudian yang keempat mengenai akses dan juga jaringan bebas di dunia maya yang telah mengaburkan batas-batas modal sosial, yaitu mengenai hak istimewa atas privasi dan juga kebebasan untuk mengakses informasi, di mana setiap orang kini memiliki kemampuan untuk mencari dan juga menemukan informasi tentang orang lain. Kebebasan seseorang untuk mendapatkan informasi bisa saja menjadi sebuah pelanggaran terhadap privasi orang lain. Kebebasan untuk memberikan informasi di jaringan siber juga telah menyebabkan terjadinya masalah sosio-legal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kelima mengenai tindakan yang saat ini tampaknya lebih unggul dalam interaksi dengan struktur dalam jaringan siber. Individu, grup, dan juga organisasi saat ini dapat menciptakan institusi dan juga modal dalam bentuk room chat, klub, dan juga grup tanpa banyak kendala struktural. Artinya, interaksi dalam jaringan siber jauh lebih mudah digunakan. Bahkan, telah tersedia kursus perguruan tinggi secara online dan terdapat juga gelar virtual yang diberikan secara online seperti yang terjadi di Jones International University. Namun, hal ini justru memunculkan gerakan sosial yang menentang institusi-institusi yang telah memanfaatkan peluang dari jaringan siber ini. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa tesis yang menyebutkan bahwa modal sosial sedang menurun di Amerika Serikat dan di tempat lainnya jelas prematur daripada kenyataannya adalah salah. Munculnya internet dan juga jaringan siber justru menandakan bahwa pertumbuhan modal sosial yang revolusioner, bentuk komunikasi yang mulai terjadi ini mulai mengoreksi hipotesis Putnam yang menyatakan bahwa menonton TV adalah biang keladi dari penurunan modal sosial dalam bentuk partisipasi yang lebih tradisional dalam asosiasi dan juga kelompok sosial. Survei yang dilakukan oleh Nielsen pada Juli 1999 menunjukkan bahwa sejak pemantauan yang dilakukan pada Agustus 1998, penggunaan internet di rumah dan juga layanan online terus mengurangi aktivitas menonton TV. Hal ini menunjukkan bahwa generasi kabel baru jelas memilih untuk mencari informasi dan juga berinteraksi melalui media jaringan siber. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan juga terus adanya kepentingan komersial, jaringan siber kemudian memadukan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan juga teknologi dalam hubungan sosial dan modal sosial. Sehingga hal yang perlu kita butuhkan adalah informasi atau data tentang jaringan siber dalam pembentukan dan juga pengembangan kelompok sosial dan organisasi sosial. Singkatnya, banyak hal yang perlu kita butuhkan untuk memahami bagaimana jaringan siber ini membangun dan juga mengelompokkan modal sosial. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.